Shalom semuanya. Saya percaya telinga kita sudah tidak asing dengan yang namanya prinsip tabur tuai. Sebuah frasa yang memberikan pengertian bahwa kita akan mendapatkan sebuah konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Konsep tabur tuai ini juga sangat akrab dikenal sebagai hukum sebab akibat atau untuk sebagian orang dikenal dengan sebutan karma. Prinsip tabur tuai ini juga dikenal di dalam Alkitab sebenarnya. Saudara dapat melihat di dalam Kitab Ulangan pasal 28. Ini merupakan sebuah contoh nyata akan adanya prinsip tabur tuai di dalam bentuk ucapan berkat dan kutuk. Pada dasarnya, di dalam hukum Taurat, ketika seseorang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, maka dia akan mendapatkan berkat, dan demikian juga pula sebaliknya. Namun, pandangan ini mengalami sebuah pergeseran ketika perjanjian baru diadakan oleh Tuhan dengan umatnya. Karya Yesus di atas kayu salib membawa sebuah makna yang berbeda dari konsep yang sudah begitu kita kenal ini. Saya tidak ingin sesumbar di dalam memberikan sebuah penjelasan atau bahkan sebuah pandangan baru atas sesuatu yang sudah sangat melekat di dalam pola pikiran kita. Namun di video ini saya ingin membagikan sebuah perspektif perjanjian baru mengenai perihal ini. Seperti yang saudara dan saya sudah ketahui, bahwa hukum Taurat di dalam perjanjian lama dan kasih karunia di perjanjian baru mempunyai penekanan yang sangat berbeda. Ketika perjanjian lama sangat berpusat kepada apa yang harus dilakukan oleh saudara dan saya, perjanjian baru fokusnya adalah apa yang Tuhan sudah lakukan dan selesaikan bagi saudara dan saya. Di perjanjian lama, Tuhan akan mengingat dan menghukum setiap dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mendatangkan berkat dan kutuk. Sedangkan perjanjian baru, karena Tuhan telah mengampuni dan tidak lagi mengingat dosa manusia karena apa yang telah Yesus lakukan, maka Tuhan hanya mendatangkan berkat dan tidak lagi kutuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Karena perbedaan-perbedaan inilah, maka terjadilah sebuah pergeseran di dalam makna tabur tuai di dalam perjanjian baru. Ketika perkataan-perkataan seperti tunjukkanlah teman-teman yang saudara miliki dan saya akan menunjukkan masa depan saudara, atau perkataan seperti masa depan kita ditentukan oleh pilihan yang kita buat hari ini, itu terdengar sangat benar di dalam kacamata perjanjian lama. Namun itu tidaklah demikian di dalam kacamata perjanjian baru. Roma pasal 4 berkata, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Perjanjian baru menjanjikan sebuah outcome yang berbeda. Ketika perjanjian lama berkata mata ganti mata dan tangan ganti tangan, hal ini tidaklah demikian di perjanjian baru. Semua ini berubah karena apa yang telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Ada sebuah tuaian yang telah dicuci atau ditutup oleh darah Yesus yang kita dapatkan. A blood wash consequence. Ada sebuah perbedaan mencolok atas hasil tuaian dari apa yang telah kita tabur. Bahwa akar dari apa yang menentukan hasil tuaian di perjanjian baru sangatlah terdampak dari kasih dan kesempurnaan pengorbanan Yesus bagi kita. Sementara di perjanjian lama, hasil tuaian sangatlah bergantung dari kesempurnaan pengorbanan kita. Dan ini dipertegas di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika perjanjian lama benar-benar sangat bergantung kepada diri kita sendiri untuk mendatangkan kebaikan, dan usaha ini adalah usaha yang pasti gagal, perjanjian baru berkata bahwa Allah secara aktif turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun hasil taburan itu tidaklah sempurna, namun kita dapat bersyukur sebab Dia turut bekerja di dalam segala taburan kita untuk mendatangkan hasil tuaian yang berbeda, yaitu kebaikan. Bukti ini dapat kita lihat di dalam kehidupan Abraham, bapak rohani kita. Abraham melakukan beberapa kesalahan seperti berbohong ketika berkata bahwa istrinya adalah adiknya. Bahkan hal ini dia lakukan sampai 2 kali. Lalu juga Abraham menabur benih yang salah dengan Hagar yang menghasilkan Ismail. Walaupun apa yang ditabur Abraham terlihat tidak baik, namun kita dapat melihat bagaimana Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ke dalam tuaian yang Abraham peroleh. Demikian juga dengan kehidupan Yusuf di dalam kitab Kejadian. Karena orang-orang begitu kekeh dengan prinsip tabur tuai ini, sehingga mereka harus mempertahankan prinsip ini erat-erat, maka mereka membuat sebuah konklusi bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang sombong ketika mendapatkan jubah yang indah dari bapaknya, yang menyebabkan dia mendapatkan tuaian dalam bentuk hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya dan dijual ke orang asing. Namun kesimpulan ini tidak mempunyai dasar yang kuat sama sekali. Karena kejadian Yusuf bukanlah disebabkan oleh dia, namun oleh pemberian dari bapaknya sendiri. Dan inilah yang membuat
pengertian tabur tuai menjadi tidak terlalu kuat sebenarnya. Ada hal-hal lain yang mempengaruhi hasil tuaian tersebut. Ternyata bukan hanya apa yang kita tabur, tapi juga apa yang dilakukan oleh orang lain seperti orang terdekat kita, atau pekerja kita, atau bahkan keadaan dunia ini dapat mempengaruhi hasil tuaian kita. Bahwa ada sebuah cerita tambahan di dalam prinsip tabur tuai ini. Seperti kejadian ketika seseorang memegang pistol, lalu dia menembakkan pistol tersebut dan seseorang terbunuh karena tindakan tersebut. Secara kasat mata kita akan berkata dia telah melakukan hal buruk dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun pandangan kita akan menjadi sangat berbeda ketika kita mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata yang memegang pistol sedang membela dirinya dari sebuah kejadian perampokan bersenjata api. Ternyata pistol yang dia pegang adalah pistol dari si perampok dan orang yang dia tembak adalah perampok itu sendiri. Ada sebuah faktor X yang dapat membawa perbedaan di dalam hasil tuaian kita terlepas dari apa yang ditabur. Contoh lainnya dapat dilihat di dalam kehidupan seorang perokok berat. Ketika penghakiman dunia berkata tidak ada masa depan untuk mereka karena paru-paru mereka sudah rusak, kehidupan orang percaya mengenal adanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat atas perkara yang mustahil. Disinilah letak perbedaannya. Bagi saudara dan saya yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita dapat mempunyai sebuah pengharapan yang pasti bahwa hanya kebaikanlah yang menjadi hasil akhir dari perjalanan cerita kita terlepas dari apa yang ditabur. Lalu apakah ini berarti kita bebas menabur secara suka-suka kita? 1 Korintus 10 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat yang praktikal di dalam kehidupan saudara dan saya seperti yang telah Dia janjikan, agar kita dapat melakukan hal yang benar di dalam setiap keputusan hidup yang akan kita pilih. Namun ingat, walaupun mungkin ada beberapa kesalahan di dalam apa yang kita tabur, janganlah berhenti berharap, sebab ada kasih karunia Tuhan yang dapat memberikan hasil tuaian yang berbeda. A blood-washed consequence. Bahwa Tuhan hanya dapat mendatangkan kebaikan pada akhir kehidupan setiap orang percaya. Dan keyakinan inilah yang memberikan sebuah pengharapan di dalam menghadapi badai kehidupan. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika saudara ingin memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, saudara bisa lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.